Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novitriana dengan NIK 44231944. Di sini saya akan menganalisis dampak korupsi para petinggi Singapura terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Kita lanjut dari latar belakang korupsi. Korupsi tersebut merupakan masalah serius yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, merugikan masyarakat, dan merusak tatanan sosial. Di tengah kompleksitas permasalahan ini, Singapura adalah sebagai sebuah negara yang dengan tingkat korupsi yang rendah, menarik perhatian sebagai contoh keberhasilannya dalam menangani korupsi. Padahal Singapura yang dikenal sebagai negara anti korupsi urutan 5 ke dunia, yang merujuk dari data Transparency International, menggemparkan dunia karena terjadi korupsi. Lanjut ke pembahasan, saya akan membahas tentang analisis data informasi korupsi, faktor yang mempengaruhi korupsi, dampak masif dari korupsi, sanksi hukuman korupsi, dan penanganan tindakan korupsi di Singapura. Perlu kita ketahui, di Singapura terdapat CPIB atau Biro Investigasi Praktik Korupsi, yaitu lembaga independen pemerintahan Singapura yang bertanggung jawab atas penyelidikan dan penutupan segala kemungkinan penipuan dan korupsi yang serius atau kompleks yang terjadi di Singapura. Kronologinya tersebut bermula ketika CPIB meluncurkan penyelidikan atas sebuah kasus yang tidak disebutkan rinciannya, yakni pada tanggal 11 Juli 2023, CPIB mewawancarai seorang menteri yaitu S. Israwan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Dan CPIB tersebut mengakui bahwa kepentingan anggota masyarakat dalam kasus ini karena seorang menteri yang sedang diwawancarai, maka CPIB akan mengusut kasus ini secara tuntas dengan tekad kuat untuk menegakkan fakta dan kebenaran serta menegakkan supremasi hukum yang terjadi di negara tersebut. Berikutnya menganalisis data dan informasi korupsi. S. Israwan sang menteri sendiri ditangkap pada hari Selasa dan kemudian dibebaskan dengan jaminan. Kemudian, Taipan Hotel Ong Beng Seng, yaitu salah satu orang terkaya di Singapura, juga ditangkap pada hari yang sama dan dibebaskan pula dengan jaminan yang sehubung dengan penyelidikan tersebut, kata Biro CPIB tersebut. Peristiwa terkait Iswaran ini tergolong langka di negeri tersebut. Iswaran yang ditangkap pada 11 Juli, kemudian dibebaskan. Dan ini pertama kalinya Badan Anti Korupsi Singapura membenarkan bahwa adanya penangkapan tersebut. Kita lanjut. Faktor yang mempengaruhi korupsi. Faktor yang mempengaruhi tingkat korupsi yang tersebut dapat bervariasi dan kompleks yang melibatkan dinamika sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Namun, karena Singapura itu memiliki tingkat korupsi yang sangat rendah, yakni salah satu faktor yang menyebabkan korupsi di Singapura yaitu sistem hukum yang tegas, yakni keberhasilan Singapura dalam menekankan korupsi dapat dikaitkan dengan kebijakan hukum yang ketat dan penegakan hukum yang ketat. Sebuah sistem hukum yang tegas dapat menjadi pendorong utama untuk mencegah tindakan korupsi. Lanjut, kita ke dampak masif dari korupsi. Berikut adalah beberapa dampak masif dari korupsi, yaitu kerusakan integritas sistem publik, ketidaksetaraan ekonomi, hambatan pembangunan ekonomi, kerusakan infrastruktur, kerusakan sosial, pelanggaran hak asasi manusia, serta penyimpanan keuangan dan bisnis yang tidak sehat, korupsi lintas batas, dan ketidakstabilan politik, serta merosotnya kepercayaan publik. Lanjut, kita bahas tentang sanksi hukuman korupsi yang terjadi di Singapura. Dalam tafsir Konstitusi Republik Singapura, yakni pengadilan masih enggan untuk mempertimbangkan badan hukum asing dengan alasan bahwa konstitusi harus ditafsirkan sesuai dengan konteks negara tersebut. 4 temboknya sendiri dan bukan berdasarkan analogi dari yurisdiksi lain karena kondisi ekonomi, politik, sosial, dan lainnya di luar negeri dianggap berbeda. Maka undang-undang tertentu seperti Internal Security Act yang mengizinkan penahanan tanpa pengadilan dalam keadaan tertentu. Dan dalam Social Act Bab 311 yang mengatur tentang pembentukan asosiasi yang diberlakukan pada masa pemerintahan Inggris di Singapura tetap berlaku, yaitu dalam buku undang-undang dan hukuman fisik dan hukuman mati yang masih digunakan. Dalam penanganan tindakan korupsi di Singapura, yaitu terdapat peraturan korupsi di Singapura, lembaga penanganan korupsi, serta budaya anti korupsi di Singapura. Kita akan membahas tentang peraturan korupsi di Singapura tersendiri. Peraturan korupsi di Singapura yaitu ada Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes, yaitu Confiscation of Benefit Act atau disingkat
CDSA, yaitu undang-undang ini memberikan wewenang pada pemerintah untuk menyita aset yang diakui berasal dari kegiatan kejahatan termasuk korupsi. Berikutnya ada Prevention of Corruption Act atau PCA, yaitu undang-undang utama di Singapura yang menangani tindakan korupsi. Kemudian ada Corrupt Practice atau bureau, apa aja bisa. Kemudian ada Corrupt Practice Investigation Bureau atau CPIB, yaitu lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelidiki tindakan korupsi di Singapura. Selanjutnya ada ICAC atau Independent Commission Against Corruption, yaitu yang memiliki peran dalam pemberantasan korupsi, serta ada Whistleblower Protection Act, yaitu undang-undang yang memberikan perlindungan kepada pengadu yang melaporkan tindakan korupsi. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong individu untuk memberikan informasi penting tanpa takut represalias. Kemudian lembaga penanganan korupsi yaitu ada CPIB, ICAC, SPF atau Singapore Police Force, yaitu kepolisian Singapura yang memiliki bagian khusus yang bekerja sama dengan CPIB dalam menyelidiki kasus-kasus tersebut. Ada AGC, yaitu Attorney General Chambers, yang memainkan peran penting dalam menegakkan hukum di Singapura. Mereka dapat menuntut kasus-kasus korupsi setelah penyelidikan yang dilakukan oleh CPIB. Berikutnya ada CAP, yaitu Corruption Advisory Panel, yaitu badan independen yang memberikan arahan, saran kepada pemerintah Singapura terkait kebijakan dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah dan mengatasi korupsi itu sendiri. Baik, kita lanjut ya sekarang, yaitu budaya anti korupsi yang terjadi di Singapura. Faktor yang menciptakan budaya anti korupsi di Singapura itu sendiri yaitu karena sistem hukum yang tegas, kemudian transparansi dan akuntabilitas, kemudian penggunaan teknologi. Singapura tersebut menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisien proses administrasi pemerintahan dan layanan publik yang diotomatisasi dan terkomputerisasi yang mengurangi praktik korupsi. Kemudian gaji yang wajar dengan sistem kesejahteraan. Kemudian pendidikan dan kesadaran, yaitu program pendidikan dan keadaan anti korupsi yang diperkuat di Singapura. Para warga Singapura tersendiri diajarkan untuk mengenali, melaporkan, dan menolak praktik korupsi. Para masyarakat sipil. Kemudian Whistleblower Protection, yaitu Singapura memiliki undang-undang perlindungan pengadu yang memberikan perlindungan kepada individu yang melaporkan korupsi. Hal ini memberikan insentif kepada orang-orang yang memberikan informasi penting tanpa represialis. Oke, sekian dari proses menganalisis dampak korupsi para petinggi Singapura terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Kesimpulannya adalah Singapura adalah negara dengan tingkat korupsi yang sangat minim, sehingga terjadi korupsi dan itu hanyalah terduga dan langsung dibebaskan dengan jaminan. Kita bisa mencontoh bahwa di negara Singapura bagaimana cara menerapkan dalam menindak korupsi tersebut. Sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.